Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan presentasi tentang bagaimana mengelola perubahan dalam organisasi tetap survive menghadapi tantangan global. Berikut nama anggotanya. Yang pertama adalah saya Syifa Altaf, B1190093. Kedua ada Elvianita Rahma, B1190096. Dan terakhir adalah Ayu Lestari B1190115. Lanjut, yang pertama adalah alternatif pendekatan oleh manajer mengelola rencana perubahan. Pertama, ada managing change through power, artinya adalah manajer mempunyai power dan dapat menggunakannya untuk mendorong karyawan untuk berubah seperti keinginan manajer. Yang kedua ada managing change, yaitu adalah perubahan yang didasarkan oleh alasan tertentu. Yang terakhir adalah managing change through reeducation, yaitu adalah implikasi untuk memperbaiki fungsi-fungsi organisasional. Lanjut, teman saya yang akan mempresentasikan. Prinsip pembelajaran perilaku yang baru. Yang pertama ada unfreezing good learning, yaitu orang yang ingin mempelajari cara-cara baru. Yang kedua, instill new learning, memerlukan training, demonstrasi, dan empowerment. Yang ketiga, rephrasing that new learning melalui aplikasi umpan balik. Next. Faktor menyebabkan resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, kebiasaan. Saat ada perubahan, manusia enggan melakukan karena terbatasnya kebiasaan yang dilakukan. Yang kedua, sudah memiliki ketakutan, sudah memiliki posisi, sehingga takut melakukan perubahan yang belum menjamin. Yang ketiga, karena adanya faktor ekonomi. Seseorang tidak mau mengambil resiko terhadap perubahan karena faktor ekonomi. Yang keempat, tidak adanya kepercayaan. Perubahan terjadi ketika hubungan antara pemimpin dan bawahan terjalin baik. Yang kelima, takut akan kegagalan. Keraguan dari seseorang dapat melumpuhkan potensi yang dimiliki. Yang keenam, hilangnya status. Diartikan juga hilangnya perekonomian, maka dari itu enggan terhadap perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu. Berikut adalah penggerak perubahan. Penggerak perubahan meliputi yang pertama yaitu environment, yaitu dinamika terjadi di dalam organisasi, meliputi aspek sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu marketplace requirement for success, yaitu persyaratan bisnis untuk berhasil memenuhi suatu kebutuhan. Kemudian business imperatif, sesuatu yang strategis dilakukan perusahaan untuk menarik pelanggan. Yang keempat, organization al-imperatif, yaitu mengubah hampir seluruh organisasi untuk mencapai imperatif bisnis. Yang kelima, culture imperatif, yaitu norma yang harus dirubah guna mendukung strategi baru. Selanjutnya ada dimensi dalam personal compact. Yang pertama, dimensi formal, yaitu hubungan hak dan kewajiban berkonsekuensi pada tuntutan tugas dan kinerja. Yang kedua, dimensi psikologis, yaitu hubungan bersifat implisit antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, dimensi sosial, hubungan karyawan dengan budaya organisasi. Presentasi yang kita jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.